Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'an illa masyaallah. Katakan Muhammad. Jadi orang-orang kafir minta apa? Siksa segera didatangkan, siksa segera diturunkan. Katakan Muhammad, la amliku li nafsi dharra wa la naf'an illa masyaallah. Aku itu tidak memiliki apa-apa untuk membuat kalian mendapatkan madarat atau mendapatkan manfaat, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Ini ayat ini luar biasa bagi orang yang tahu. Bagi orang yang nggak tahu ya biasa-biasa saja. Jadi sebelum ini banyak kejadian. Jadi para nabi itu dia dibarengi oleh Allah memiliki namanya apa? Mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang gharib, yang aneh, yang di luar nalar batas pikir manusia. Itu mukjizat. Hebatnya saking luar biasa ini kadang-kadang beberapa rasul ada yang tidak sempat muni masya Allah atau insya Allah. Contoh kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi sing masyhur, punya istri berapa Nabi Sulaiman? Saya iku nganggo cerita kontiku. Kalau dalam hadis Sahih Bukhari itu 100 yang berkaitan dengan ayat walaqad fatanna Sulaimana wa alqayna ala kursihi jazatan thumma anab. Itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, istri Nabi Sulaiman itu 100. Dan dia itu ngobrol sama teman akrabnya dan panglima besarnya namanya Asif bin Barkhoya. Ya Pak? Asif bin Barkhoya. Kita menyebut Asif, wong Sunda Asep. Orang Sunda biasa menyebut apa? Asep. Itu panglima besar Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mempunyai istri 100 itu, dia ngomong sama Asif bin Barkhoya, kamu tahu nggak, semalam itu saya bisa ngilir berapa? Cara sampean bayangno duwe bojo 1 sedina iku suwenge iku mbok gilir ping pira? Alah pisane lempok aman. Nabi Sulaiman itu mengatakan 100-100-nya itu aku penuhi hajatku, dan nanti setiap satu dari istri itu akan ada anak dari mereka. Asif bin Barkhoya mengatakan insya Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan itu. Tidak mengucapkan apa? Insya Allah. Berarti insya Allah itu penting sekali. Betul. Akhirnya Nabi Sulaiman itu mendapat kabar bahwa di satu daerah yang bernama Sa'idun itu ada seorang raja diraja yang menyembah berhala. Sehingga Nabi Sulaiman prosesnya ya nyurati dhisik, bersilaturahim, mengingatkan mereka jangan menyembah berhala. Kalau tidak mau maka peperangan terjadi. Akhirnya mereka tidak mau menyerah dan terjadilah peperangan. Sehingga berhala-berhala di kaum Sa'idun ini dihancurkan, Raja Sa'idun terbunuh, rakyatnya banyak yang mati, dan banyak juga yang ditawan. Termasuk yang ditawan adalah putri dari Sa'idun itu. Ini putri yang tercantik, namanya Jarodah. Saya pernah baca ini. Rasa seneng moco dadi yo ora roh. Jarodah binti Sa'idun. Ini wanita tercantik di negara itu, dan nanti menjadi istri tercantik Nabi Sulaiman. Dan ini menjadi ujian Nabi Sulaiman karena lupa mengucapkan insya Allah. Mulane sampean iku kira-kira nglakoni apa saja yang tidak bisa kita tentukan, ucapkan apa? Insya Allah, bila Allah menghendaki. Akhirnya melihat ada tawanan perang dan ini adalah putri raja, sedangkan rajanya sudah terbunuh, maka Nabi Sulaiman memberanikan diri untuk melamar, wahai putri, kalau engkau menjadi tawanan perang maka budak bagimu, tapi kalau engkau menerima pinanganku maka engkau otomatis menjadi seorang permaisuri, seorang istri dari seorang raja, Nabi Sulaiman. Akhirnya dia menerima. Tapi makin hari putri Jarodah ini makin murung. Jadi hati-hati nanti bojo ayu kok murung, hati-hati. Tanya sama Nabi Sulaiman, kenapa engkau murung wahai istriku? Dan sejak kehadiran Jarodah ini, pangapunten,
Otomatis hati Nabi Sulaiman ini dibanding dengan istri-istri yang lain, ya wis maklum rasa basi asal kari, sangat memperhatikan istri yang paling cantik ini. Sangat memperhatikan, sehingga ditanya, apa yang membuatku murung wahai istriku? Aku rindu bapakku, aku rindu kerajaanku, aku rindu semua masyarakatku. Yang hari ini bapakku telah terbunuh karena peperangan dan rakyatku telah banyak tertawan. Makanya untuk membahagiakan ini, aku akan membuat sama persis dengan apa yang kamu miliki sebelumnya, yaitu seperti persis tanah Sa'idun. Akhirnya setan dikumpulkan, disuruh membuat patung yang sama persis dengan patungnya bapaknya Jarodah ini. Sehingga dikasih pelan-pelan Jarodah ini mengajak anak-anak selir, mengajak anak-anak pelayan. Kamu tahu nggak, di mana kerajaanku dulu adalah punya tradisi menyembah patung ini, yaitu patung bapaknya. Akhirnya ketika Nabi Sulaiman bepergian, semua menyembah patung ini. Dan itu terjadi sampai 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Hati-hati, nek duwe bojo ayu hati-hati. Akhirnya Asif bin Barkhoya pernah menangi karena ketika Nabi Sulaiman pergi, dia tidak mengawal dan melihat apa yang terjadi. Ternyata patung bapaknya ini disembah oleh Jarodah dan anak-anak pelayan. Akhirnya Nabi Sulaiman dilapuri sama Asif bin Barkhoya. Nabi Sulaiman sungguh terjadi kesyirikan, sungguh terjadi kekufuran di kerajaan panjenengan selama 40 tahun. Nabi Sulaiman marah, kemudian patung ini dihancurkan dan murung. Lah, akhirnya inilah turun ayat walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan tsumma anam. Ini maksudnya apa? Nabi Sulaiman tadi kan ngomong dia akan punya anak dari setiap istrinya yang digilir setiap malam itu. Ternyata Allah tidak mengijabah. Nabi Sulaiman itu nggak punya anak. Dia hanya punya anak satu. Itu pun saat Nabi Sulaiman berada di pembaringan, dia dalam keadaan lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Ini karena apa? Karena konflik dengan Jarodah yang sekian lama dia tidak mengetahui bahwa 40 tahun terjadi kesyirikan di tanah tauhid yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya punya anak dari satu istri. Satu. Anaknya Nabi Sulaiman itu matanya hanya satu, tangannya hanya satu, kemudian kakinya hanya satu. Sehingga dukun bayi sing nulungi ini wedi. Ketika lahir diserahkan ke kursinya Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman kaget dan Nabi Sulaiman takut kalau ini bukan anaknya, dibawa ke mendung. Kemudian dikembalikan oleh malaikat lagi, ini adalah anakmu dan sudah meninggal dunia. Gara-gara dia mengucapkan kata insya Allah. Ya perkasa wong nabi yo. Duwe bojo 100 yo ora mampeh. Lah nek wong-wong cilik ngene iki yo sitok ngene, masyaallah tekluk kabeh pisan. Apane wis kena lambung ah wis. Angel jan. Nggih. Nabi Sulaiman, aku akan mempunyai anak dari setiap rahim istriku yang aku gilir 100 setiap malam. Dia tidak mengucapkan insya Allah. Akhirnya diuji oleh Allah dengan datangnya istri muda yang bernama Jarodah dan membawa kekufuran di kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, pelajaran ini adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW selalu memposisikan dia tidak punya apa-apa, tidak punya madarat, tidak punya manfaat, kecuali semua itu dikehendaki oleh Allah. Dan Allah menghendaki Rasulullah punya syafaatul uzma, menolong umatnya. Sehingga wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, itu tidak dihiraukan oleh Kanjeng Nabi. Alah nabi-nabi biyen yang ngono, so apa nek teko, kapan datangnya azab itu? Rasulullah diajari sama Allah, kullu amliku li nafsi dharra wala naf'an illa ma syaa Allah. Makanya apa-apa, sebelum apa-apa ucapkanlah apa? Insya Allah. Likulli ummatin ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya batas dia hidup
sampai kapan? Batas hidup sampai kapan itu namanya apa? Ajal. Setiap orang, setiap yang bernyawa, tahu nek cara teng ayat-ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti datang kepadanya kematian. Nah, saya tadi sore jam 2:30 sampai jam 3 itu, ya tak kira ya wis wah iki mosok mati ku aku. Karena memang nggak pernah sakit dan sakit tahu-tahu masya Allah luar biasa. Alhamdulillah, bismillah, mosok kalah karo Mas Taib, azan yo mati, ora azan yo mati, halo azan. Aku yo ngono ngaji yo mati, ora ngaji yo mati, halo ngaji, mbuh mati ini apa-apan urusannya Gusti Allah. Karena banyak orang yang sekian tahun sakit tapi nggak mati-mati. Ada orang yang nggak sakit tiba-tiba mati. Ada anak kecil sehat walafiat mati ada. Ada sehat walafiat, teman saya itu sehat walafiat. Tuku pentol, keleleken pentol mati. Hati-hati nek tuku pentol yo, keleleken mati. Kok pencemaran. Dalane dewe. Mati itu nggak ada yang cemar kok pencemaran. Pencemaran bakul pentol. Yo ora. Kok jemeneh keleleken pentol. Ketiban sodo nek wayahe mati tetep mati. Loh sodo sak trek ngene iki ya. Orang sudah didikte oleh hukum adat. Sampeyan bayangkan kematian itu seakan-akan nek eneng wong nggawa gladi landhep terus nyuduk iku mati kan seperti itu adat. Seakan-akan harimau itu lebih ngeri karena harimau punya taring, punya kekuatan nek nakur kue mati. Padahal sebenarnya enggak. Allah sudah ngasih contoh. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sebenarnya yang menakutkan itu tidak harimau, jengklong lu menakutkan, nyamuk. Berapa orang yang mati digigit nyamuk karo digigit macan, cara ning Indonesia banyak mana? Nyamuk, tapi kue karo nyamuk kan gak wedi ya. Cetus. Tapi kalau harimau seakan-akan menakutkan. Itu orang yang terdikte oleh adat. Kematian itu gak peduli itu semua. Wong kemarin ono wong wayah kumpul bojo mati ono. Sehat wal afiat. Overdosis ya ora. Nek jantung dadak gitu ya. Lah mati itu kullun muyassarun lima khuliqalahu itu setiap orang itu dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk ahli surga, maka dia terbiasa melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kalau memang dia itu nasnya penduduk neraka, dia dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya penduduk neraka dan dia mati seperti itu. Kalau kita istiqomah ngaji deres Quran, ya mati mbok nek gak wayah deres Quran ya wayah ngaji. Yo koyo ngene iki nanti ada yang mati kita nggak tahu loh ya. Loh, saya itu sama Mas Jito itu menangi kalau nggak salah 4 sampai 5 kali. Orang mati, Pak. Pertama seingat saya itu di Sumberjo. Sumberjo itu di rumah Pak Yai Sunan. Wilo, perapatane medaleme Kang Zen ngidul itu mana? Margo Agung. Nah, itu ada kiai namanya Kiai Sunan. Ada ngaji, kalau nggak salah itu Rejab. Saya yang ngaji, Pak Yai Sunan yang mimpin tahlil, kemudian Pak Yai Sunan sambutan. Pas wae sambutan iku ana wong senden, Pak. Wong tuwa senden ponakane masih muda, ponakannya itu. Yang ngerti-ngerti iku turu wae. Pak Yai Sunan, Cung, Pak Dimu dari tadi kok tidur, gak sampean gugah. Pun kersane Pak Yai, mangke nek Pak Yai Toha munggah kula gugahe. Niki bakdo ngedos setelah panen. Oh iya. Sambutan malih. Tapi kok Pak Dimu kok pucet ya ngoten. Bareng pucet disenggol. Kak sampean pindah Kak. Terus yang iki pindah. Ndheteng ngeten terus Kak. Bareng ndheteng disenggol, bruk ambruk. Ditingali Pak Kapolsek, ternyata pun kapundhut. Nane ngaji ku aja geleman senden, Pak. Hati-hati nih ya. Pokoke sing senden. Oh no, wayah ngaji senden iku ono, Pak. Ngaji senden berhenti gak mati. Itulah likulli ummatin ajal. Lah lucu itu disenori. Cengkong
cengkong parengan rono terus teko senori. Itu pernah. Saya itu habis dari, kalau nggak salah habis dari Lasem atau nggak tahu Sloke lah. Kemudian maghrib ketemu temen IBF di Jatirogo namanya Pak Galunggung. Setelah Pak Galunggung itu telepon sama panitia Jatirogo, Ustadz jangan sampai malam-malam ya, nanti jam 8:30 Ustadz sudah ngaji. Oh seneng aku, soalnya subuh saya harus nyemak Quran, subuh harus ngajar ngaji sampai 7:30. Ini kalau terlalu malam kesel. Saya jam 8:30 meluncur dari Jatirogo menuju Senori. Sampai sana 8:30 Pak. Sepi. Terpal digelar, karpet digelar, terop panggung itu besar, sound ada tapi nggak ada yang bunyi. Wah, iki sidoto ora pengajian. Jebule ono kanca kula singgahan niku tukang syuting. Iku ngeranggul kula. Pak Yai, sampean mboten dibijani, nggak dikasih tahu. Dikasih tahu nopo, Mas? Itu tadi ketua panitia itu habis jamaah Isya Pak Yai, habis nelpon Pak Yai. Beliau jamaah sholat Isya terus ikut gotong ngusungi sound control, sound kecil-kecil itu. Nggak, neng atas panggung. Ngoten iku lho bar ngusungi pelek lu mengkis, Pak. Mengkis itu apa? Hah? Pokoknya nafasnya sedut di pinggir panggung, plek, mati, Pak. Akhirnya bingung ini terus gimana ini? Tukang syuting mulai pulang terus rebana pulang, ini dilanjut apa tidak ini? Bingung, Pak. Mulane hati-hati sing ngusungi son mangku yo hati-hati ono. Ngusungi son mati ono, Pak. Akhirnya sudah kita hormat sama mayit ketua panitia. Insya Allah yang malam ini yang hadir dari jauh tak imami sholat, karena sholatnya masih besok dikuburkan besok, Pak Yai sini ngimaminya besok. Akhirnya setelah itu terus tazkirah. Lah aku lagi pisan kuwi pengajian ngaji ono mayit ning pinggirku yo kuwi, Pak. Akhirnya ya tetap ngaji. Nah, itulah kematian, nggak peduli, Pak. Dimanapun tempatnya, likulli ummatin ajal. Lah orang mati itu kata Rasulullah, di mana dia diciptakan dari tanah mana dia mati di situ. Misalnya Pak Hadi ini, dia diciptakan dari tanah Kalianyar, mati ini neng Kalianyar pinggir martabak kono, Pak. Kalau dia di Kapas berarti diciptakan dari tanah Kapas. Lah, tapi ini selalu menjadi misterinya Allah tentang ajal, tentang kematian itu selalu menjadi misteri Allah. Lah yo, gambarnya itu tergantung seneng opo kuwi matine, Pak. Ada orang seneng sama sawah, Pak, matine yo neng sawah wayan Daud mati, Pak. Daud di babuti padi itu. Iya, ada orang seneng sapi, Pak. Dikisik-kisik terus sapine roroh disepak cetak mati. Senengane sapi. Ono seneng mobil ya mati mobil ya itu terusnya. Makanya kita seneng apa? Makanya kita harus seneng dengan amal-amal soleh, karena sewaktu-waktu mati kita harus dalam keadaan melakukan amal soleh. Kiai mati wayang ngeten iki biasa, Pak. Di Kediri itu viral. Di Kediri itu viral karena apa? Pas wayah ceramah ngeten iki moro-moro kelentuk mati, Pak. Terus di Jawa Tengah itu juga ada was wayah nanggap elektron. Jowoket ngene-ngene giblak belep mati, Pak. Ki karek sampean. Sing karo penyanyi tobat. Hati-hati. Alok mati wayang gawe donat tinimbang karo artis. Nah ini walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika kematian atau ajal itu telah datang, maka tidak ada yang bisa mengundur dan tidak ada yang bisa memajukan. Semua sudah ditentukan dalam kodratnya Allah, bahwa kematian itu hanya haknya Allah sendiri yang tahu. Ora iso maju, ora iso mundur. Mati dalam keadaan apa, mati dalam keadaan apa, hanya Allah yang tahu. Tapi banyak hadis yang menceritakan ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa ngaji seperti ini, berarti insya Allah ilmu kita manfaat. Allahumma amin. Ketika ditakdirkan kita untuk bisa berdoa, berarti doa kita itu diijabah dening Allah. Nah, makanya yang paling indah itu ya mengingat tentang kematian. Ada yang wakafa bil mauti ibroh, ada yang wakafa bil mauti ngene-ngene, ada yang jadi cukup
Orang itu ngaji nggak usah banyak-banyak. Mengingat mati cukup. Semua dosa yang dilakukan manusia, kabeh wong kok nglakoni dosa, itu sebab dia lupa tentang kematian. Seandainya manusia itu ingat tentang kematian dan dia yakin akan mati, maka dia tidak akan pernah melakukan maksiat, nggak akan pernah melakukan dosa. Contoh sampean jadi kami tua, jadi kasut misalnya di lobi, Pak Wo, iki ono calon sekretaris Pak Wo, iki ngene. Bareng nyekel pulpen Pak, mau tanda tangan, ini kubayah tanda tangan mati piye? Berani Mbak kira-kira? Nggak berani. Berarti orang kok berani bermaksiat itu karena dia lupa bahwa dia akan mati. Mulane ada cerita istri Ali itu lucu, tak cerita bolak-balik sampean paling ujek seneng. Tentang Gusti Allah nek ngabari wong ape mati, kalau kita diberitahu Allah ape mati, ku mesti wong iki dikai wan ngono iki, Pak. Berarti wan itu sebenarnya tamunya Allah. Jadi orang kalau sudah punya uban itu selalu dipanggil Allah. Antal maut, antal maut, antal maut. Orang yang sudah punya uban satu itu selalu bengok-bengok uban-uban. Ngomong terus, antal maut, antal maut, antal maut. Kamu akan mati, kamu akan mati, kamu akan mati. Ku nek ubannya satu, Pak. Lah nek dua tambah kerep. Wape mati, wape mati. Lah nek telu tambah nemen kerep, Pak. Mati. Coba apa nek brengose barang. Brengose wis punya uban, jenggotnya punya uban. Itu wis parek tenan, Pak. Tolong yang ubannya banyak, ojo mulai-mulai ke masjid, yakin tenan. Ojo mulai-mulai ke musola, yakin jenengan pun tiling-iling kali Gusti Allah kowe ape mati. Idza jaa ajaluhum, yo nek ngaran wis TO lah. TO itu singkatan apa? Wis kena target operasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada seorang raja, Pak. Dia itu takut mati. Sehingga dia memerintahkan prajurit, usia saya semakin tua, saya tidak boleh mati. Terus bagaimana baginda raja? Aku akan membuat kerajaan kecil yang dijaga semua para penggawa kerajaan. Saya tidak boleh sakit, harus ada dokter, harus ada semua harus lengkap sehingga saya tidak mati. Apa yang terjadi? Bertahun dia melakukan seperti itu, bertahun-tahun dia melakukan seperti itu. Tiba-tiba ada seorang tamu, orangnya lusuh, pakaiannya kotor, seperti orang gila. Itu siapa? Ditanya sama pasukan kerajaan ini. Ketika pasukan kerajaan baru menanya, pasukannya sudah tergeletak mati. Belum sampai menyentuh, tergeletak mati. Dan dia mengatakan, ana malakul maut. Aku adalah malaikat mati. Akhirnya raja keluar. Kamu malaikat mati? Iya. Akhirnya rajanya juga mati di situ. Sudahlah, kematian itu pasti terjadi. Tapi banyak orang yang tidak mengimani. Bagaimana tidak mengimani? Dia percaya kalau yakin mati itu ada, tapi pembalasan setelah mati dia tidak yakin, sehingga amalnya di dunia itu tidak sama dengan apa yang dia yakini. Paham nggih maksudnya nggih? Jadi penggawa ini duduk kuburan, Pak. Tiap hari tahu ada orang mati. Tapi anehnya perbuatannya itu tidak mencerminkan kalau dia akan mati. Tapi ya mau ngene iki delongas paling yo aku. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya setelah kematian itu pasti ada tanggung jawab. Makanya kalau kita lihat sejarah sirah para sahabat itu, yang paling ditunggu itu adalah kematian. Wong sampai Kanjeng Nabi dawuh, al mautu jasrun yusilul habib ilal habib. Kematian itu satu jembatan untuk mengantarkan satu kekasih kepada kekasih yang lain. Jadi matiku puenak. Bagi orang mukmin matiku puenak, Pak. Ketemu Kanjeng Nabi, ketemu amal, ketemu konco-konco soleh, ketemu apa yang kita lakukan, enak Pak matiku, Pak. Ki kok muneng to sampean? Kok modelnya apa tak percaya ngono sampean? Kok adeng sik piye? Ayo Mas tak adeng sik. Nah, yo ning donya lo enake apa? Makanya ketika Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan malam yang terindah, malam pengantin baruku adalah malam kematianku. Itu meyakini karena orang mukmin iku panggone ning swarga. Jenengan yakin toh?
tempatnya di surga yakin? Yakin, pasti yakin. Man qala la ilaha illallah mukhlis dakhalal jannah atau mukhlishon bi qalbi dakhalal jannah. Siapa yang seumur hidupnya pernah mengucapkan la ilaha illallah bukan karena paksaan, bukan karena materi, bukan karena apapun, karena dia hanya ingin bertauhid, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Lihat terus apa sing mbok deni? Disiksa. Siksa kubur. Lah yo, wong kemarin kan sudah ada atau ayatnya. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Ketika nanti kita mati, kita akan sadar bahwa di dunia ini sangat sementara sekali, bahkan hanya 1 jam. 70 tahun sampean hidup di dunia, itu ketika ning alam kubur koyo aku urip ning alam dunia koyo sak jam. Contoh yang paling logis, ketika wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Misalnya kita tidur, nanti jam 9 kita tidur. Bangun jam 4 malam. Itu berapa jam berarti? Jam 9 sampai jam 4 berarti berapa jam? 7 jam sampai ngorok ngorok itu koyo sampai tidur berapa jam? Mimpinya itu berapa jam? Enggak ada 5 menit, Pak. Ngerti-ngerti yus digodaki pocong, digodak koyo 5 menit. Begitu juga 70 tahun kita hidup di dunia, nanti kita di akhirat seperti 1 jam kita di dunia itu. Lah ngono kok wedi disiksa iki piye? Sak ngene. Dunia ini tempat kebahagiaan atau tempat ujian atau tempat kesengsaraan. Iya. Tergantung orangnya kan? Iya. Ujian. Orang di dunia itu lah ya penake nek diangen-angen ning alam dunia yo enake apa jajal? Di dunia itu enaknya apa? Coba sampean pikir ning alam dunia enake apa jajal? Nganten anyar Pak, penak sedino rong dino, 1 hari 2 hari nikmat pengantin baru, 2 minggu moro tua nyaprut loro Pak. Ngaleh toh? Lah yo itu widodari dunya. Sampean nikah Pak, oleh widodari dunia, kobil tu nikah haha. Penake sak klenteng, lorone sak 3 rendeng Pak. Lah yo wong jaga toko isuk sampai matuk maghrib hanya sesuap nasi dikekno anak bojo jajal. Penake ning ndi? Ning akhirat rasa jaga toko sampean. Wis ora ana bojo cerewet, enggak ada istri cerewet, enggak ada mertua galak, enggak ada tetangga sirik, semua di akhirat nikmat bagi orang mukmin. Makanya kenapa setiap umat ada ajal bagi orang mukmin untuk merasakan nikmat, untuk menyempurnakan nikmat, karena orang mukmin di dunia itu nikmatnya belum sempurna. Dah yo penak ning alam dunia ya Allah pingin gawe omah sampai di loro riwangi loro lambung yo gawe omah mandasi omah tok katok Pak. Nyicil saithik ya Allah niki akhirat sampai ngaji seperti ini di sana malaikat itu kerja bakti. Bangun rumah kita di surga, kerja bakti. Ngene iki wis ana sing masang gendeng wis ana. Sing wis ngajine suwe masang gendeng ini. Yang ngajinya baru-baru itu paling lagi pondasi, Pak. Ene sing ngebur barang. Lagi ngebur. Lah, sing repot nek cek ngeram mesti, Pak. Ngeram mesti terus mokel. Prai enggak ngaji lagi. Bareng di surga nanti mana rumahku? Lho wi ram-raman. Enak di surga itu enak. Enggak. Kita nanti lo nggak usah kerja. Allah sudah memberikan kita kebun madal basori sebatas mata memandang. Uwena. Mulane sinten sing penari sufi sing ginyer-ginyer itu siapa? Jalaluddin Ar-Rumi itu mengibaratkan bahwa kematian itu sesuatu yang abadi, dunia itu fana. Makanya dia putar-putar terus, Pak. Untuk mengetahui bahwa sebenarnya ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi baq. Apa yang kita miliki di dunia ini akan sirna, dan apa yang kita serahkan kepada Allah itu akan abadi. Mulane
Cara nikmate wong mati bagi wong mukmin itu padha karo nganten anyar. Padha karo nikmati nganten anyar. Tapi di cerita-cerita hadis itu kok kelihatannya sakit sekali. Makanya ada seorang ulama itu ditanya, saya cari tidak ada satupun ayat yang menerangkan bahwa orang mukmin itu mati tidak sakit. Akhirnya dia mencari ayat, khatam Quran, dia nggak menemukan ayat itu. Akhirnya kemudian dia tidur, lelah, bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah di surat Yusuf. Di surat Yusuf ternyata ketika dibaca ada pelayan-pelayan siapa? Bojone Nabi Zulaikha. Itu ketika Zulaikha dianggap menyimpang oleh wanita-wanita di Mesir saat itu, apa yang terjadi? Mereka mengumpulkan istri-istri pejabat yang banyak, disediakan pisau, buah, Nabi Yusuf suruh lewat. Apa yang terjadi? Ngirisi apel, keliru ngirisi tangan. Tidak ada yang terasa. Begitu juga dengan kematian orang muslim. Walaupun nanti ketika sakratul maut, orang muslim ini seperti ditusuk atau ada senjata, tapi orang muslim tidak merasakan sakitnya. Karena apa? Karena melihat Jalla Jalaluh, karena melihat keagungannya Allah. Enak wong mati. Makanya banyak orang-orang mukmin mati ku guyu, Pak. Mbah sampean ape mati kok guyu to, Mbah? Kok senyum? Lah aku wis ning alam dunya mikir kuwe sumpek ini karuan aku tak. Oke, penak ning akhirat apa penak ning alam dunya? Oh, penak. Mas Aib ngene lho. Dunia itu tempat perantauan. Rumah kita itu surga, rumah kita itu akhirat. Lah kita itu rumah kita Mayangkawis, merantau di Kalimantan. Kira-kira pulang ke Mayangkawis seneng nggak? Seneng wong ape mulih ning omahe dhewe, tanah aire dhewe. Tanah air kita itu akhirat. Kita mau mati itu seneng karena apa? Kembali ke asalnya, kembali ke tanah air. Lah kok ono wong kene pergi ke Kalimantan nggak mau pulang, itu masalahnya pasti dua. Siji gak duwe sangu tuku tiket, nggak punya bekal untuk pulang, timbang ketelarak seneng kono wae. Sing nomor dua, dia punya kasus mbuh merkosa bojone tanggane mbuh apa. Jadi bagi orang yang tidak punya dua ini, mulai seneng tuku tiket pesawat, seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya membaca sebuah kisah. Kalau nggak salah ini kisahnya Hasan Basri kalau nggak salah, atau mungkin kisahnya imam-imam yang lain, tapi ini sebagai iktibar saja. Ketika ibunya meninggal, Imam Hasan ini menangis, Pak. Tangisannya luar biasa. Ibunya meninggal itu dia menangis. Sampai sama ulama-ulama yang lain dibesii, kok koyo cah TK, kamu itu seorang imam besar, masa ditinggal mati oleh seorang ibu, dan ibumu itu sudah ada alamat-alamat tanda penduduk surga, kenapa engkau tangis? Mestinya ya biasa wae. Apa kata Imam Hasan? Aku bukan menangisi karena kok takdirnya Allah aku berpisah dengan ibu. Aku menangisi diriku sendiri. Karena selama ini bertahun-tahun aku punya pintu surga yang ada di depanku. Hari ini pintu surga itu ditutup oleh Allah. Makanya yang punya ibu hari ini, itu adalah pintu surga yang masih terbuka untuk kita. Layani dengan baik. Kalau nanti sewaktu-waktu mati, berarti pintu surga itu masih sudah tertutup. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu pasti punya jatah kapan dia mati. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Ketika datang kematian untuk mereka, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengakhirkan walaupun sebentar, dan tidak ada yang bisa memajukan. Jadi mati ku wis titah. Ana sing mati dina iki, ana sing mati dina iki, ana sing mati jam iki, ana titah. Makanya kematian itu bisa membuat syukur, bisa meyakinkan iman, bisa membuat kufur. Covid loro nemen krik. Tirone opo Covid iki? Jemah legi, walah nek gak setupon yo kemis kliwon. Itu kufur. Hati-hati.
Ya. Aja ngono, banyak orang tertipu dengan kematian. Makanya pernah tak ceritain itu ada seorang pemuda yang benci sama setan. Saking bencinya itu dia munajat sama Allah, kalau aku ketemu setan mau tak ginikan, mau tak ginikan, mau tak ginikan, ya Allah pertemukan aku dengan setan. Akhirnya sama Allah dipertemukan betul dia dengan setan. Bareng dipertemukan dengan setan, apa yang terjadi? Besi, kamu dendam sama saya itu saya salah apa? Salah saya apa? Kamu itu masih muda, usia 18 tahun, matimu masih lama, wong tak lihat masih 90 tahun. Kamu mati usia 90 tahun, wong sekarang baru 18 tahun. Percuma kamu ibadah. Kamu itu mabuk dulu loh masih pantes. Ngegeng-ngegeng dulu masih pantes. Nanti matimu kan 90 tahun, nanti tobat di usia 40 sedengan. Akhirnya setan yang ngaleh, caki mikir, ketoke kok yo. Akhirnya mabuk pak, mabuk ngegeng, dadak wae mabuk ngegeng, tabrakan, mati pak. Siapa yang menyangka bahwa kematian itu sangat jauh, kematian itu sangat dekat di hadapan kita, kematian itu sangat dekat dengan kita. Makanya orang-orang yang melakukan dosa itu orang yang tidak tahu bahwa dia akan mati.